Hi guys, my name is Teddy Momar and today I'm gonna give you guys some tips and tricks on how to set up your video quality from this to this. And low budget di bawah 1 juta. So, my name is Teddy Momar. Gak usah kakek cangkem, gak usah mencela-mencele. Stay tuned and let's just get to the point. First of all, let's talk about my personal camera. Kamera aku pakai buat video, foto, job, YouTube segala macam selama 3 tahun itu adalah Canon EOS M3 dan gak ada yang lain. Dan untuk lensanya aku cuma punya 3 lensa, yaitu adalah lensa kit bawaan EOS M3 15-45mm, lensa fix Canon 50mm, dan lensa wide Canon 10-18mm. Dan sekarang aku memakai lensa kit bawaan Canon EOS M yaitu 15-45mm. Dan untuk kebutuhan kamera 2 serta dubbing biasanya aku memakai smartphone. Oke, sampai sini kalian pasti bakal mikir, anjing kameranya sampah banget, beli baru kek. Oke, look, beli kamera baru tidak akan merubah atau mempengaruhi hasil apapun itu seperti shot seperti ini. Trust me. Because kamera yang kalian punya masih bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang aku lakukan sekarang. It's not about the camera say. It's about how you tell the story and visualize it to your audience. Mungkin yang kalian lihat sekarang aku syutingnya pakai ISO 6400, lalu lightingnya cuma satu doang, gak ada color grading, gak ada microphone, dan serta gak ada white balance and hour. Alright, kayaknya kalian udah gak betah lihat color grading seperti ini. Jadi aku akan color grading in 3, 2, 1. Oke, stop right there. Kalau kalian misalnya nanya, Bang ini video di shoot pakai ukuran berapa ya? Ya, coba kalian cek di settingan YouTube kalian maksimalnya berapa tuh. 720p. Kenapa aku syuting di 720p? Karena di video ini ada scene slow motionnya. Dan Canon EOS M3 ku itu sendiri punya 60 fps hanya di 720p. P itu artinya pixel. Intinya semakin ukuran P-nya besar, semakin enak dilihat di layar lebar dan lebih detail. Jadi kalau aku syuting untuk keperluan detail, baru aku setting ke 1080 24 fps atau 30 fps. FPS itu artinya frame rate per second. Artinya berapa frame dalam waktu 1 detik. Dan intinya kalau FPS-nya makin besar seperti 50 ke atas dan seterusnya seperti 120, slow motionnya bakal lebih epic. Tapi kalau FPS kalian sudah kalian setting di bawah 50 terus kalian edit jadi slow motion, well, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi aku bakal memprioritaskan detail ketajaman saja kalau aku syuting di 1080p dan gak ada slow motion sama sekali. Tapi kalau aku syuting video dengan keperluan slow motion, well ya aku terpaksa harus downgrade ke 720p biar aku bisa di set slow motionnya, artinya detail dari 720p sendiri itu bakal minus. Again, we're gonna talk about the low budget video quality that can improve yourself to the next level. Alright, step 1. Audio. Ada 3 pilihan, terserah kalau kalian pilih sendiri. Pertama, di sini aku memakai shotgun mic dan aku memakai Talkstar SGC 590A dan sudah aku pakai selama 3 tahun. Dan mic ini masih bernyawa dan kualitasnya masih bagus, tidak ada gangguan sampai sekarang, apalagi dilengkapi oleh fitur strike or parallel audio, also 10 decibel audio. Serta bonus 8 windshield buat jaga-jaga windshield bawaannya itu patah atau rusak. Tapi sejauh ini windshield bawaanku 3 tahun ini masih utuh dan sehat. Dan satu lagi, mic ini harus menggunakan satu baterai A2 baru kalian bisa menyalakannya. Setelah semua selesai, tinggal pasang mic-nya ke mount kamera kalian, plug in kabelnya ke kamera kalian, lalu turn on mic kalian, and you ready to go. Ini suara originalku tanpa memakai microphone SGC 590i by Talkstar. So this is my original voice, and yeah, things get horrible things, right? 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, this is my voice. If I using a Talkstar SGC 590i, this is my original voice. So, hi, like that. Harga untuk Talkstar yang waktu itu aku beli adalah 400 ribuan. Untuk clip-on mic aku memakai Boya M1 dan ini sering dipakai oleh banyak orang karena harganya murah, kualitas audionya juga bagus, dan fitur yang ada di mic ini salah satunya bisa switch audio dari kamera or your smartphone. Kalau plug-in ke smartphone kalian memang nggak pakai baterai, jadi langsung record aja lewat HP. Tapi kalau plug-in ke kamera kalian, pasti pakai baterai dan baterainya seperti ini. Yaitu adalah baterai jam, dan jangan khawatir, baterai tersebut sudah termasuk di boxnya. Dan untuk jaga-jaga, mungkin aku akan masukkan baterai tersebut kemanapun aku berada, entah itu di mode kamera atau mode smartphone. Dan cara pemakaiannya adalah cukup cantolin body mic-nya dimanapun yang kalian inginkan, lalu cantolin clip-on mic-nya di dalam baju atau di dalam jaket kalian. Satu hal yang paling aku gak suka dari Boya M1 ini adalah kabelnya ini terlalu panjang banget. Saking panjangnya aku paling males untuk ya ngelipet segala macam seperti ini. Ya sisanya di sini semua, belum masukinnya, belum ngeluarinnya, demi apa tuh panjang banget nih kabelnya nih. Jadi ya kalau kalian punya mic ini jangan komplain ya kalau masalah kabelnya. Kabelnya ini sangat panjang banget. Mungkin strategi mereka untuk membuat jangkauan panjang, mungkin maksudku jangkauan jauh. Ya nice work boy ya, thank you. And this is my original voice with the Boya M1 die. So I'm gonna strike forwards like this. This is my original voice with a Boya M1. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Close the door with Teddy Momar. And this is not, I mean, this is my original voice without a Boya M1 die.
Thank you for watching. Yoi. Dua tips bagi kalian ya. Pertama yaitu adalah cek spektrum audio kalian berhasil apa enggak. Kalau misalnya kalian plug in ke HP kabelnya, buka aplikasi rekaman, lalu lihat spektrumnya seperti ini. Ini yang fokus apa enggak ini? Oke, sampai sini kalian kelihatan. Terus kalian ini mic-nya langsung ketuk-ketukin. Kalau misalnya ketukannya spektrumnya naik, berarti audionya berhasil, audionya berfungsi. Oke, paham sampai sini ya? Itu pun kalau kalian plug in ke kamera juga. Coba buka di menu, langsung lihat settingan kamera di bagian audionya. Spektrumnya naik apa enggak? Kalau ya, oke, berhasil. Good luck, gas. Tips kedua itu adalah sinkronisasi. Apa itu bang sinkronisasi itu bang? Sinkronisasi adalah metode di mana kalian bisa ngepasin audio sama video kalian, patokannya di mana sampai mana biar kalian enak ngekatnya. Contoh, kalian harus melakukan hal ini. Oke, do this. Total. Push. Paham? Jadi kalian semua harus menciptakan suara yang sangat keras jika saat kalian memakai perangkat seperti ini. Jadi solusinya itu harus sinkronisasi. Seperti itu, biar spektrumnya waktu naik enak ngekatnya, enak ngeditnya. Thank you. Itu pun suara kalian yang nadinya tinggi itu harus berdekatan dengan perangkat audio dan video kalian. Untuk info price, harganya sangat worth it banget, 160 ribuan untuk My Boya M1 Day. Untuk smartphone, aku sangat menyarankan untuk membeli sebuah alat yang bernama Lazy Pod. Kedengarannya sangat aneh, tapi check this out. Kanan. Kiri. Request backup. Jadi di pada tutorial hari ini kita akan membahas bagaimana cara memanipulasi botol menjadi sapi, laba-laba menjadi kucing, kucing menjadi manusia. Ya, Anda ya. Mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close the door bersama Derry Muammar. Wena. Beda kalau kayak gini. 真导师啊，党政上这对的兄弟，都将相当将治疗设想。但是我们在试啊，因为是某个个人的这信用斗士啊，这真导师啊。 Harga untuk Lazy Pod ini adalah 40 ribuan di online store. Remember, kalau audio kalian jelas, orang pasti jarang memperhatikan visual kalian. Whoops. Coba sebaliknya. Itu pun masih untung-untung kalau ada subtitle dan kalian ingin membaca. Step 2, settingan kamera. Bagi kalian semua yang masih belum tahu gimana caranya setting kamera dengan baik dan benar, aku sarankan langsung aja masuk ke tutorialku yang sebelumnya. Pojok kanan atas aku tahu di sini atau di sini. Just go ahead to it, go back when you're done. Oke, thank you. Untuk settingan kamera aku sudah setting secara normal, shutter speed sudah aku kali 2, aperture udah aku turun sampai 3,5 dan ISO minimal adalah 800. Tapi I'm sorry, I'm not shooting in 800, I'm shooting in fucking 6400. If I shooting in 800, it's gonna be like this. It's gonna be dark like that, eh? It's terrible, horrible things. Jadi saranku untuk settingan kamera ISO semungkin minimal 800 lah syutingnya biar nggak noise gitu loh. Nanti kalau kurang terang selebihnya ke step 4 yaitu adalah lighting, eh? Jadi step 2 ini nggak keluar dana sama sekali, yaitu 0 rupiah. Tara! Just andalkan kamera yang kalian punya. Step 3, white balance. Baik kalian sering pakai auto white balance, coba dirubah kebiasaannya. Tapi sebenarnya nggak maksa sih, cuman ya dirubah kebiasaan dengan pelan-pelan lah seperti ini. Pertama, pastikan kamera kalian tuh white balance-nya di mode custom. Lalu ambil kertas putih seperti ini. Pastikan gak ada lipatan, bayangan atau coretan apapun itu di kertas tersebut. Lalu foto kertas tersebut sampai fit di frame kamera kalian. Lalu masuk ke menu kamera kalian, lalu pilih opsi custom white balance. Lalu pilih foto kertas tadi dan klik OK. And voila, it's balanced now. Step 3, no dana. Dan semisal kalian mau ganti tempat lain dan ingin reset custom white balance-nya, kalian hanya perlu foto ulang sebuah kertas dan lakukan step awal tadi. Step 4, lighting. Lighting punya elemennya berbeda-beda. Pertama key light, kedua fill light, ketiga backlight, keempat hair light, dan kelima background light. Oke, lanjut. Lampu utama atau key light itu biasanya ada di atas kalian dan penempatannya terserah mau di serong kanan atau kiri kalian. Pokoknya 45 derajat di atas kalian seperti ini. Untuk lampu key light, aku memakai lampu kotak seperti ini namanya LED lighting dan gak ada mereknya. Soalnya di boxnya tulisan cuma LED lighting. Sekiranya kalian melihat bentuknya seperti ini, ya udah itu pokoknya. Harganya 400 ribuan. Sudah dilengkapi oleh 3 filter: diffuse light, warm light, dan thin light.
Dan bisa kalian ganti-ganti filternya. Pakai 6 baterai? Yes, 6 baterai A2. Kalau boros sih aku enggak, tergantung tinggi rendahnya cahaya. Jadi ini enggak bergantung dengan lama pemakaiannya, tapi tinggi rendahnya cahaya itu hukum umumnya lighting yang pakai baterai. Jadi pakai secukupnya saja, tapi yo embuh karemu. Kedua, fill light. Fungsi dari fill light sendiri adalah untuk mengisi bagian shadow kita yang ada di daerah jawline seperti ini. Tapi kalau kalian sengaja mau disetting seperti cinematic look, yo wes karepmu. Dan untuk penempatan fill light itu berlawanan dengan key light, paham kan? Tapi kalau bisa cahayanya 50% dari key light. Maksudnya adalah jangan melebihi cahaya key light. Untuk fill light di sini aku memakai Aputure AL-M9. Harganya 550 ribuan, sudah dilengkapi oleh 3 filter berupa gel, diffuse light, warm light, and cold light. Kalau aku pengen fill lightku RGB, yaitu adalah lampu yang bisa gonta-ganti warna, well, aku akan pakai lampu RGB lighting dari Vigim. Harga lightingnya cukup mahal, sekian 1.150.000, dan aku nggak sarankan. Tapi kalau kalian ngeyel, yowes, bungkus. Satu tips lagi buat fill light, kalian semua bisa hack fill light kalian menggunakan reflektor. Cara penggunaannya adalah hanya pantulkan cahaya key light ke reflektor kalian dan jadinya akan seperti ini. Tapi kalau bisa reflektornya diameternya 80 cm ya, karena punya aku ini 110 meter, jadi besar banget waktu dibuka. Jadi saranku beli yang 80 cm aja. Tapi tergantung kebutuhan juga sebenarnya. Untuk backlight aku tidak memakai sama sekali dan aku memakai background light seperti laser pointer yang harganya 110.000, tumbler lamp yang harganya 100.000, lampu balon harganya 40.000 di pinggir jalan, serta LED stripe kadang aku pakai kadang aku enggak. Harganya 40 ribuan. Belum yang lainnya. Again ya, ini cuma opsi saja. Jadi terserah kalian mau masukin ke daftar atau enggak. Karena ini adalah settingan background light pribadi sendiri. Biar apa? Ya ini alternatif pribadiku yang aku buat pengganti backlight. Karena asal kalian tahu, kamarku ini sebenarnya kecil banget. Bentuknya tuh kotak. Apalagi posisi aku syuting video YouTube, itu harus di pinggir tembok terus. Jadi aku sendiri juga bingung gimana cara setting backlight tersebut. Maka dari itu, alternatifnya aku memasang background light biar bisa mempercantik backgroundku sendiri dan nggak perlu aku memikirkan sebuah depth. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, thank you. Penempatan backlight sendiri ada di belakang model kalian tentunya. Apalagi namanya backlight. Fungsinya untuk menciptakan sebuah depth yang ada di rambut atau bau, leher dan seterusnya. Tapi sebenarnya nggak harus belakang banget seperti ini gitu loh. Kalau kalian serongin seperti ini ya juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau kalian butuh backlight, mungkin kalian bisa beli LED lighting yang seperti tadi atau Aputure yang sama seperti sebelumnya aku bahas tadi. Karena sebelumnya aku sudah mencoba dan itu berhasil. Khusus hairlight, mungkin aku bisa hanya kasih tahu teorinya aja bahwa hairlight itu sorot lampunya cuma dari atas kepala dan fungsinya itu untuk memberi sebuah dimensi di bagian atas kepala, aka cahaya di rambut biar glowing, bercahaya. Wena. Oke, aku paham. Kalian pasti ketawa karena aku pakai tripod. Iya, ini memang salah. Ini cuma contoh saja sebenarnya. Yang benar adalah kalian harus pakai light stand dan boom arm. Ditunggu part 2. Oke? Dan terakhir adalah background light. Ya selebihnya untuk mempercantik background kalian menggunakan lighting yang kalian punya. Oke? Paham? Lanjut. Dan di sini aku juga nggak bakal bahas panjang tentang teknik lighting seperti Rembrandt, rod light, split light dan lain-lainnya. Itu beda topik. Oh ya, baik kalian semua sudah tahu ilmu lighting segala macam sampai dalam dan bilang lightingku ini masih kasar, aku minta maaf karena aku belum beli semacam reflektor payung seperti ini. Makanya terlihat kasar. So sleepy, I can't be focused. Wait for a second. Ini adalah gue. Kopiku 78. Let's try this. Kocok terlebih dahulu, Ciks. Wow! Kopi ini ternyata bisa membuat gua melek lagi. Wow, nikmat sekali. Apalagi disediain waktu dingin. Wena. Okay, let's drop this. Back to the point. Last topic we're gonna talk about the color grading, of course. Color grading disebut juga dengan metode mewarnai shot video kalian. Misalnya shot videoku ya, ini aku akan kembali ke warna-warna normal. Piu. Ini sangat normal sekali. Dan kalau waktu aku color grading pakai software editingku yaitu adalah Adobe Premiere Pro, it's gonna be like this. Oh my god, I really noisy to look at it, Sebagian orang bilang color grading itu sangat gak penting, tapi sebagian orang juga bilang ada yang penting. Kalau kalian berperan jadi orang yang penting, well, aku akan kasih tips bagaimana caranya color grading your footage sebelum take video. Check this out. Oke, pertama nyalakan kamera kalian, lalu masuk ke picture style. Di menu picture style itu terdapat banyak sekali picture style yang ingin kalian mau. Dan aku nggak perlu sebutin satu-satu ya, oke? Alright. Yang harus kalian lakukan di sini adalah cari picture style yang namanya netral. Karena disitulah kualitas gambar video kalian akan di-set se-flat mungkin, sedatar warnanya mungkin dari kamera tersebut. Dan itu memudahkan kalian untuk meng-color grading di proses editingnya. Paham ya? Sampai sini aku juga nggak bakal bahas lebih dalam tentang color grading karena arti umumnya adalah mewarnai video kalian memakai software editing kalian. Jadi kalian bisa cari di sumber lain color grading itu isinya apa aja karena sumbernya sangat luas. Ini hasil color gradingku.
for today, for this week. Thank you so much for watching, and I really appreciate that. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, subscribe, and also notifikasi bell di bawah untuk tidak ketinggalan di video berikutnya. My name is Tino, and I'll see you in the next video. Stay tuned, and as always, peace out. Pakai auto white balance, coba dirubah dengan biasanya seperti ini, oke? Ancok, tol tamu. Well, cukup belum? Cok ngopil, biar gue gak selasuh. Oke. Cok, ting cok, matamu ting cok.